Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Ruang Ujian untuk kompetisi Sains Madrasah 2021, Integrasi Sains dan Islam menuju Madrasah Mandiri Berprestasi. Nah, berikut adalah tutorial dari penggunaan aplikasi peserta pada aplikasi Ruang Ujian kompetisi Sains Madrasah 2021. Dipastikan peserta sudah menginstal aplikasi Ruang Ujian yang dapat diunduh melalui website ksm.kemenag.go.id, kemudian diinstal dengan mengklik 2 kali dan di-run jika mendapatkan peringatan untuk berhati-hati dalam menginstal. Nah, bagi yang sudah menginstal, maka aplikasi dapat dibuka melalui Windows dengan mengetikkan Ruang Ujian. Nanti akan membuka aplikasi Ruang Ujian Kompetisi Sains Madrasah 2021. Nah, dipastikan dalam membuka aplikasi Ruang Ujian, peserta sekalian tidak membuka browser ataupun conference seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Kemudian juga tidak membuka aplikasi remote seperti Skype, TeamViewer, dan sebagainya, karena aplikasi akan menolak untuk membuka jika peserta sekalian membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, jika sudah sukses untuk terbuka, maka akan tampil laman seperti layar berikut. Jadi di sini akan tampil kompetisi Sains Madrasah 2021. Kemudian di sini ada halaman untuk login dari peserta sekalian. Kemudian di sini ada bantuan bagi yang memerlukan bantuan sebelum melakukan login. Nah, untuk login sendiri menggunakan nomor peserta, yaitu seperti contoh seperti berikut. Kemudian passwordnya adalah tanggal lahir yang diinputkan tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, dan kemudian tanggal. Sebagai contoh, saya menggunakan salah satu nomor peserta, kemudian tanggal lahirnya. Jika terjadi kesalahan tanggal lahir, maka akan keluar error seperti berikut. Nah, kalau seperti berikut berarti passwordnya atau tanggal lahir yang kurang sesuai. Kalau misalnya nomor pesertanya yang salah, maka akan keluar seperti berikut. Ini nomor pesertanya yang kurang sesuai. Jadi untuk melakukan login perlu kesesuaian antara kode pendaftaran juga tanggal lahir. Misalnya saya masukkan tanggal lahir yang benar seperti berikut. Nah, kemudian saya klik login. Nah, maka akan tampil laman seperti berikut. Jadi terdapat deskripsi ujian di sini, yaitu ujian kompetisi Sains Madrasah 2021 tingkat kabupaten dan kota. Tema KSM pada tahun ini yaitu Integrasi Sains dan Islam menuju Madrasah Mandiri Berprestasi. Di sini adalah deskripsi ujian, di mana pada ujian KSM ini terdapat 2 jenis soal yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Harap perhatikan instruksi dari pernyataan dalam menjawab soal. Nah, di sini adalah ujian yang harus dikerjakan oleh peserta sekalian, di mana di sebelah kiri ini ada profil peserta, ini nama peserta dan nomor profilnya. Kemudian di sini ada kelompok ujiannya, dia mengikuti MTS IPA atau MTS Matematika dan seterusnya. Kompetisi yang diikuti di sini adalah wilayah provinsinya. Jadi meskipun di kabupaten kota kita melihatnya dari provinsinya, jadi provinsinya akan tampil di sebelah kiri. Nah, di sini ada kamera. Dipastikan kamera ini adalah kamera yang merekam Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini untuk pengawasan dari ujian KSM pada tahun ini. Jika tampak seperti ini tidak terlihat, maka perlu diganti dengan kamera yang bisa terlihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi dipastikan kamera yang digunakan adalah kamera yang menampakkan dari peserta sekalian. Peserta sekalian juga harus mengikuti peraturan yang ada ya, jadi dipastikan dalam ujian ini dilakukan sendiri-sendiri karena akan diawasi melalui kamera berikut. Dilarang juga menggunakan alat-alat yang dilarang seperti headset, kemudian kalkulator, dan alat komunikasi lainnya, dan beberapa alat yang dilarang pada pelaksanaan ujian KSM tahun 2021. Nah, di sini akan tampak paket soal yang akan diikuti oleh peserta dengan jumlah soal dan durasinya. Kemudian untuk memulai ujian, peserta dapat klik mulai ujian di sini. Nah, pada saat Anda mulai ujian akan tampak seperti ini. Anda belum mengunggah foto dengan kartu saat ini. Unggah foto terlebih dahulu sebelum memulai ujian. Jadi untuk memulai ujian diperlukan untuk mengunggah foto awal dengan memegang kartu peserta. Jadi dipastikan foto awal dengan memegang kartu peserta untuk memverifikasi profil dari peserta tersebut. Jadi kita mengunggah
Oke, untuk tampilan ini kita perlu menampilkan kartu pesertanya. Jadi kartu peserta cukup ditunjukkan di layar seperti ini bisa. Nah, seperti ini bisa. Jadi dipastikan kartu pesertanya tampak oleh pengawas. Jadi setelah tunjukkan seperti ini, ada peserta sekalian bisa mengambil foto, kemudian disimpan. Oke, foto dapat dilihat di sini. Nah, jika terjadi kekurang sempurnaan, maka peserta sekalian dapat memfoto ulang untuk mengambil gambar yang baru. Misalnya kita foto ulang, kurang sempurna. Oke, jika sudah cocok, maka kita lakukan simpan. Oke. Nah, begitu tersimpan, peserta sekalian dapat memulai ujian kembali. Jadi akan keluar tombol seperti ini, pertanyaan pertama dan kembali, maka peserta dapat klik pertanyaan pertama. Oke. Nah, maka akan tampil soal yang harus dikerjakan. Berikut adalah tampilan dari proses pengerjaan soal ujian, di mana di sebelah kiri tetap ada profil, jadi nama dan nomor peserta. Kemudian di sebelah kiri adalah foto awal yang tadi sudah di-record di awal. Jadi bagi yang ternyata ada permasalahan di foto awal tanpa memegang kartu peserta lupa, maka memfoto ulang bisa dilakukan di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kiri juga ada URL, di mana di sebelah kiri ini ada ujian dan bantuan serta keluar. Jika peserta sekalian membutuhkan bantuan atau pertanyaan kepada pengawas, maka dapat disampaikan melalui tombol bantuan berikut. Misalnya terdapat masalah ujian tidak dapat dimulai atau tombol tidak bisa diklik, maka bisa disampaikan di sini. Nah, kita laporkan. Oke. Maka akan keluar bantuan seperti ini, nanti akan dijawab oleh pengawas ya. Jadi nanti akan ada notifikasi jawaban dari pengawas yang akan bisa dilihat oleh peserta sekalian. Nah, untuk proses pengerjaan ujian, di sini ada dua jenis soal ya, yaitu soal pilihan ganda juga soal isian. Untuk soal pilihan ganda, peserta sekalian tinggal memilih salah satu dari pilihan jawaban yang benar ya. Dengan soal seperti ini, misalnya saya menjawab yang B, saya klik seperti ini. Nah, setelah menjawab soal yang kita rasa benar, itu jika pertanyaan awal atau belum ada jawaban, maka jawaban pertama itu akan membuat peserta untuk melompat ke pertanyaan berikutnya. Jadi tadi untuk soal nomor 2, ini soal nomor 2 di sini. Nah, saat saya menjawab A, maka akan langsung lompat ke soal nomor 3. Saya jawab soal nomor 3 menjawab B, maka akan lompat ke soal nomor 4, dan seterusnya. Misalnya, saya untuk merubah jawaban bisa dilakukan dengan mengklik nomor yang bersangkutan. Misalnya, saya mau merubah jawaban nomor 3, jawaban yang awalnya B, mau saya rubah menjadi jawaban C. Tinggal merubah seperti ini. Nah, jika merubah jawaban tidak akan melompat ke soal selanjutnya. Jadi soal tetap di posisi soal nomor 3. Misalnya saya jawab lagi untuk soal nomor 4, soal nomor 5, dan seterusnya. Nah, ini akan melompat seterusnya ya jika jawaban pertamanya. Nah, misalnya saya belum tahu menjawabnya, maka boleh diperkenankan untuk lompat ke nomor-nomor lainnya. Misalnya nomor 6 ini saya belum tahu jawabannya, saya akan melompat ke nomor selanjutnya. Untuk melompat ke nomor selanjutnya, bisa klik tombol selanjutnya di sini. Selanjutnya, atau langsung ke peta soal yang ada di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ini ada peta soal, kita bisa melompat ke nomor-nomor selanjutnya. Misalnya, saya mau lompat dulu ke nomor 11. Nah, saya akan menjawab nomor 11 terlebih dahulu. Nomor 12 dan seterusnya. Nah, ini akan kosong seperti ini. Misalnya saya kembali ke nomor 7. Saya jawab seperti ini. Nah, saya misalnya mau menjawab ke nomor 6 lagi. Jadi saya bisa kembali ke nomor 6. Nah, ini soal nomor 6 ya. Jadi untuk jawaban pertama akan melompat ke soal selanjutnya yang memiliki jawaban kosong ya. Jadi nomor 7 sudah ada jawaban, maka langsung melompat ke nomor 8. Ya, jadi untuk menjawab ke nomor 8. Di sini ada keterangannya soal nomor berapa dari berapa soal. Nah, untuk membatalkan jawaban, misalnya saya mau membatalkan jawaban nomor 7, karena di sini ada
penilaiannya untuk benar itu 4 untuk pilihan ganda ya, untuk salah itu adalah 0, untuk kosong itu adalah 1. Jadi kalau kita tidak menjawab itu berarti mendapatkan nilai 1. Tapi kalau jawaban kita salah itu maka nilai kita adalah 0. Nah, misalnya saya mau membatalkan jawaban saya di nomor ini, maka cukup klik batalkan jawaban. Di sebelah kanan ini atas peta soal terdapat batalkan jawaban. Nah, jadi jawaban saya yang awalnya A akan dibatalkan. Itu untuk membatalkan jawaban. Cukup klik yang batalkan jawaban di sebelah kanan. Oke, misalnya saya menjawab lagi, oke, bisa jawab A. Ini untuk soal pilihan ganda. Nah, untuk soal isian, ini soal isian ya. Soal isian adalah membutuhkan keyboard. Jadi dipastikan peserta menggunakan mouse atau keypad yang ada di laptop dan juga keyboard ya untuk menjawab. Jadi untuk soal isian diperhatikan untuk instruksi soalnya, kita bisa menjawab soal isian dengan mengetikkan pada kolom jawaban seperti ini, di bawah ini. Misalnya jawabannya adalah tumbuhan misalnya ya, ini sebagai contoh aja, misalnya jawabannya tumbuhan, peserta dapat mengetikkan tumbuhan. Nah, seperti ini. Huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh, jadi misalnya peserta menjawab seperti ini juga tidak akan bermasalah. Ya, yang dipentingkan adalah teks ya, teks yang diketikkan oleh peserta sekalian. Besar semua pun tidak akan bermasalah. Nah, ini untuk jawaban isian ya. Dipastikan jawaban isian ini mengikuti dari instruksi yang ada di soalnya ya. Mengikuti instruksi yang ada di soalnya ya. Misalnya untuk soal isian yang lain ya, soal isian yang lain berbentuk soal perhitungan ya. Misalnya jawabannya adalah 15. Oke. Diperhatikan instruksi dari soal, jika sudah ada satuan di belakang, jangan menambahkan satuan di sini. Nah, ini akan membuat jawaban peserta tidak sesuai ya. Jadi perhatikan instruksi. Kalau cukup mengisi angkanya saja, maka cukup diisi angkanya seperti berikut. Misalnya ada floating point ya, atau misalnya angka yang di atas 1000 untuk delimiter ribuan ya. Untuk delimiter ribuan itu tidak perlu diberikan titik ya. Jadi misalnya jawabannya 1500. Nah, seperti ini jangan diberikan titik di sini ya. Cukup seperti ini ya, 1500. Atau misalnya jawabannya adalah 65.100. Nah, cukup seperti ini. Jangan diberikan koma, jangan diberikan titik ya untuk pembatas ribuan ya, pembatas ribuan tidak perlu diberikan koma ataupun titik ya. Untuk floating point atau desimal angka di belakang koma itu dapat menggunakan delimiter koma atau titik ya, sesuai dengan instruksi di soal. Misalnya jawabannya adalah 15,27. Maka ditulis 15.27 ini juga bisa, atau 15,27 juga bisa. Jadi untuk koma dan titik hanya diberlakukan untuk delimiter desimal ya, tidak untuk delimiter ribuan ataupun puluhan ribu dan seterusnya. Jadi titik dan koma digunakan untuk delimiter desimal ya, desimal. Jadi seperti itu untuk menjawab soal isian ya. Misalnya ini jawabannya adalah 1500,12. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk menjawab soal isian. Saat menjawab soal isian tidak akan berlanjut ke soal selanjutnya ya, maka peserta harus mengklik soal selanjutnya atau yang ada di peta soal. Oke. Jika jawaban itu sudah terjawab, maka peta soal akan berwarna hijau seperti ini, dan ada jawabannya di bagian kanan atas. Jika isian, maka cukup berwarna hijau, tidak ada jawaban di sebelah pojok kanan atas ya. Untuk yang abu-abu ini adalah yang belum terjawab. Jadi untuk yang abu-abu ini yang belum terjawab. Untuk yang putih ini adalah yang sedang tampil di layar pengerjaan soal ya. Di layar pengerjaan soal. Kita bisa kembali juga ke soal yang sudah kita jawab, warnanya akan seperti ini. Jadi menjadi hijau muda. Menjadi hijau muda. Oke. Harap perhatikan waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan ada di bawah layar pengerjaan soal, ada di sini. Dan juga di bawah sini ada berapa soal yang sudah terjawab dari berapa soal. Ya, ini untuk membantu peserta dalam pengerjaan soal. Ya, pengerjaan soal. Oke. Jika
terjadi permasalahan koneksi atau apa, ternyata peserta itu keluar dari aplikasi, kemudian dia harus membuka kembali. Jadi jangan khawatir, jawaban dan waktu peserta itu akan tersimpan pada aplikasi. Jawaban dan waktu peserta akan tersimpan dalam aplikasi. Misalnya terpaksa harus keluar atau terjadi permasalahan listrik mati dan sebagainya, peserta dapat login kembali. Oke. Kemudian melanjutkan pekerjaan. Ya, ini tadi sudah berjalan 1 jam 51 menit 20 detik, maka peserta dapat memulai kembali. Oke, jawaban yang sudah tersimpan akan tetap tersimpan, jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Oke. Oke. Peserta dapat mengerjakan sampai waktunya habis, atau misalnya di tengah-tengah peserta sudah menyelesaikan ujian, peserta dapat melakukan klik selesai ujian di sebelah kanan ini. Nah, di sebelah kanan ini bisa diklik selesai ujian. Oke, sebelum kita selesaikan ujian, saya mau review ulang lagi. Jadi panel pada ujian ini, di sebelah kiri adalah kompetisinya apa. Ini adalah profil peserta di bawah kompetisi. Kemudian ini foto pada saat awal. Di sebelah kiri ini adalah laman menu, yaitu ujian, bantuan, dan keluar. Jadi cuma ada 3. Sebelah kanan ini adalah foto pengawasan. Ini adalah tombol yang digunakan untuk membatalkan jawaban juga atau menyelesaikan ujian. Sebelah sini adalah peta soal. Nah, di sebelah tengah ini adalah soal. Jadi laman soal ini digunakan untuk menjawab. Jadi ini pastikan Bapak Ibu men-scroll sampai bawah untuk mendapatkan full soalnya apa untuk dijawab. Kemudian di sini ada sisa waktu, dan ini adalah tombol untuk beralih ke soal sebelumnya dan soal selanjutnya. Di sini ada informasi berapa soal yang sudah terjawab. Ya, terdapat 2 jenis soal, yaitu soal pilihan ganda dengan soal isian. Oke. Jika sudah selesai mengerjakan, maka bisa ditunggu sampai waktunya habis atau diklik selesai ujian. Ya, selesai ujian, diklik selesai. Ya, jadi ini ada konfirmasi, jadi peserta harus menuliskan selesai, karena kalau ujian itu sudah terselesaikan, maka tidak dapat dimulai kembali. Ya, jadi harus diklik selesai, kemudian diklik selesaikan. Kalau misalnya sudah selesai, maka akan tampil seperti ini, selesai. Ini tidak akan bisa dimulai kembali. Ya. Jadi begitu selesai akan tampil tulisan selesai, dan tidak ada nilainya ya. Untuk nilai nanti bisa langsung dicek di web ksm.kemenag.go.id ya. Jadi di tampilan ini kok tidak keluar nilai, memang tidak dikeluarkan nilainya di sini. Setelah selesai ujian, maka peserta dapat keluar dari aplikasi, diklik keluar sebelah kiri, kemudian ditutup di sebelah kanan. Oke, berikut tadi adalah tutorial dari penggunaan aplikasi ruang ujian pada kompetisi Sains Madrasah 2021. Semoga bermanfaat bagi peserta dan semoga sukses dalam melaksanakan ujian pada kompetisi Sains Madrasah 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.